Halo, selamat datang kembali di channel saya. Pada kali ini kita akan membahas tentang penalaran dan metode-metode yang ada dalam penalaran. Penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera atau pengamatan empirik yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Berdasarkan pengamatan yang sejenis, juga akan terbentuk proposisi-proposisi yang sejenis. Berdasarkan sejumlah proposisi yang diketahui atau dianggap benar, orang yang menyimpulkan sebuah proposisi baru yang sebelumnya tidak diketahui. Proses inilah yang disebut menalar. Dalam penalaran, proposisi yang dijadikan dasar penyimpulan disebut dengan premisi, dan hasil kesimpulannya disebut dengan konklusi. Hubungan antara premisi dan konklusi disebut dengan konsekuensi. Metode dalam menalar. Ada dua jenis metode dalam menalar, yaitu indukatif dan dedukatif. Metode indukatif. Paragraf indukatif adalah paragraf yang diawali dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan khusus, mengandung pembuktian dan contoh-contoh fakta, yang diakhiri dengan kesimpulan yang berupa pernyataan umum. Paragraf indukatif sendiri dikembangkan menjadi beberapa paragraf. Pengembangan tersebut yaitu paragraf generalisasi, paragraf analogi, paragraf sebab akibat, bisa juga akibat sebab. Contoh paragraf indukatif. Pada saat ini remaja lebih menyukai tari-tarian dari barat seperti breakdance, sufi, salsa, dan krypton, modern dance, dan lain-lain sebagainya. Begitu pula dengan jenis musik. Umumnya mereka menyukai rock, blues, jazz, maupun rap. Tarian dan kesenian tradisional mulai ditinggalkan dan beralih mengikuti tren barat. Penerimaan terhadap bahaya luar yang masuk tidak disertai dengan pelestarian budaya sendiri. Kesenian dan budaya luar perlahan-lahan menggeser kesenian dan budaya tradisional. Seperti itulah contoh metode indukatif. Contoh paragrafnya. Yang kedua, metode dedukatif. Metode berpikir dedukatif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu, untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus. Contoh, masyarakat Indonesia konsumtif atau umum dikarenakan adanya perubahan arti sebuah kesuksesan atau khusus dan kegiatan imitasi dalam kurung atau khusus dari media-media hiburan yang menampilkan gaya hidup konsumtif sebagai prestasi sosial dan penanda status sosial. Konsep dan simbol dalam penalaran. Penalaran juga merupakan aktivitas pikiran yang abstrak. Untuk mewujudkannya diperlukan simbol. Simbol atau lambang yang digunakan dalam penalaran berbentuk bahasa, sehingga wujud penalaran akan berupa argumen. Kesimpulannya adalah pernyataan atau konsep adalah abstrak dengan simbol berupa kata, sedangkan untuk proposisi simbol yang digunakan adalah kalimat atau kalimat berita. Dan penalaran menggunakan simbol berupa argumen. Argumenlah yang menentukan kebenaran konklusi dan premisi. Premis. Berdasarkan paparan di atas jelas bahwa tiga bentuk pemikiran manusia adalah aktivitas berpikir yang saling berkait. Tidak ada proposisi tanpa pengertian dan tidak akan ada penalaran tanpa proposisi. Bersama-sama dengan bentuknya, pengertian peluasannya akan terbentuk pula proposisi, dan dari proposisi akan digunakan sebagai premis bagi penalaran. Atau dapat juga dikatakan, untuk menalar dibutuhkan proposisi, sedangkan proposisi merupakan hasil dari rangkaian pengertian. Selanjutnya kita akan membahas tentang syarat-syarat kebenaran dalam penalaran. Jika seseorang melakukan penalaran, maksudnya tentu adalah untuk menemukan kebenaran.
Kebenaran dapat dicapai jika syarat-syarat dalam menalar dapat dipenuhi. Yang pertama, suatu penalaran bertolak dari pengetahuan yang sudah dimiliki seseorang akan sesuatu yang memang benar atau sesuatu yang memang salah. Yang kedua, dalam penalaran, pengetahuan yang dijadikan dasar konklusi adalah premis. Jadi, semua premis harus benar. Benar di sini harus meliputi suatu yang benar secara formal maupun material. Formal berarti penalaran memiliki bentuk yang tepat, diturunkan dari aturan-aturan berpikir yang tepat, sedangkan material berarti isi atau bahan yang dijadikan sebagai premis berarti tepat. Semoga penjelasan saya dapat dipahami. Terima kasih sudah menonton.